Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Hari kita ucapkan atas kesehatan, rezeki dan lain sebagainya, sehingga kalian bisa kembali bersekolah pada hari ini. Ya. Sebelum dimulai belajar, mungkin alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kegiatan belajar hari ini bisa berjalan dengan lancar. Doa untuk sekarang ini akan dipimpin oleh teman ataupun dari siswa. Silahkan saudara Ami untuk ke depan memimpin doa. Tempat duduk siap. Marilah kita membaca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pembacaan doanya. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir. Anda Rahmi silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya, ya sebelum memulai pembelajarannya, langkah baiknya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian terhadap negara kita tercinta ini, marilah kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Sebentar ya. Siap-siap. Silahkan berdiri terlebih dahulu. Indonesia
sakit. Oh ya, mari kita doakan supaya Ilyas lekas sembuh ya, cepat sembuh kembali agar ia bisa ke sekolah lagi, bisa belajar lagi, bisa bermain lagi dengan kalian ya, bisa masuk ke kelas tinggi lagi ya. Selanjutnya sebelum melangkah ke pembelajaran inti, Bapak akan mencoba mengetes pengetahuan kalian kembali ya pada pelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, pada pagi hari ini materi yang akan dipelajari oleh kalian adalah yang pertama ya tadi kan ini ada pelajaran IPAS ya, materinya mengenai apa? Mengenai bagian-bagian pada tumbuhan ya. Nah, coba sebelum melangkah ke sana, Tuhan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah menciptakan macam-macam yang ada di dunia ini ya. Nah, coba kalian sebutkan Tuhan itu sudah menciptakan apa saja, apa yang kalian ketahui. Siapa? Menciptakan tumbuhan. Tuhan sudah menciptakan tumbuhan. Ya, betul. Tangan untuk saya. Ya, terima kasih ya, memang betul ya. Tuhan itu banyak menciptakan, tapi untuk menciptakan makhluk hidup yaitu karena di dunia ini ada makhluk yang hidup, ada yang makhluk yang tidak hidup. Ya, tadi salah satunya makhluk hidup yang disebutkan adalah Tuhan menciptakan tumbuhan. Selain itu, apalagi menciptakan apa Tuhan itu? Ya, Tuhan menciptakan manusia. Betul apa tidak? Betul. Iya, ulang lagi. Selanjutnya, apalagi ada lagi tidak? Makhluk hidup yang diciptakan Tuhan itu? Apa? Kurang keras? Jawabannya apa? Satu lagi? Tuhan menciptakan hewan. Oh ya, Tuhan menciptakan makhluk hidup yang disebut dengan hewan. Ya betul, betul. Berarti tadi itu makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan itu ada tiga jenis yang disebutkan oleh kalian ya. Yang pertama tadi Tuhan menciptakan tumbuhan. Yang kedua Tuhan menciptakan manusia. Siapa manusia itu? Ya seperti kita hari ini manusia ya, yang diberi akal, pikiran. Yang ketiga itu apa? Kalau hidup yang diciptakan oleh Tuhan? Hewan ya. Ada tumbuhan, yang pasti ada manusia, ada hewan. Kalau diurutkan kedudukan yang tinggi itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia diberi akal, pikiran. Hewan diberi akal tidak? Tidak ya. Jadi yang disebut makhluk hidup itu makhluk yang akan terus tumbuh ya, dari misalkan kalau manusia itu dari dilahirkan bayi, anak-anak, remaja, kemudian dewasa dan tua. Begitupun dengan tumbuhan. Mungkin kalian misalkan orang tua kalian menanam tumbuhan, misalkan pohon rambutan ya, misalkan dari benih, tumbuh kecil, tumbuh sedang, kemudian tumbuh besar dan berbuah ya. Selanjutnya, siapa yang mengetahui bagian dari tumbuhan itu, bagian mana yang untuk memasak makanan, bagian apa pada tumbuhan itu?
Jawabannya betul apa salah? Betul. Iya, tepuk tangan untuk kami. Ya, betul. Ya, jadi tumbuhan itu mengolah atau memasak makanan dilakukan pada bagian daun. Ya. Daun itu berwarna apa? Ya, daun pada apa? Kebanyakan itu pasti berwarna hijau. Tapi ada yang tidak berwarna hijau ya, tergantung tumbuhannya itu seperti apa. Nah, mungkin selanjutnya biar belajar lebih semangat lagi, gimana Kak? Kita coba lakukan peregangan dulu ya dengan ice breathing. Coba silakan untuk kayaknya ke depan untuk memimpin ini ice breathing ini ya. Biar lebih semangat lagi. Gimana? Tepuk semangat. dan terima kasih. Silakan untuk kembali. Ya, mudah-mudahan belajar yang tambah semangat lagi ya. Nah, selanjutnya tadi pada pagi hari ini apa yang akan kalian pelajari? Tadi sudah ada dibahas sedikit. Hari ini kalian akan belajar pelajaran IPAS ya. Nah, mengenai tadi bagian-bagian dari tumbuhan ya. Nah, tumbuhan itu bagaimana? Banyak bagiannya tidak? Yang paling ketahui? Banyak. Ya. Yang paling kalian sering lihat dari tumbuhan itu bagian apa? Apa? Coba. Bagian tumbuhannya. Misalkan pohon rambutan, yang terlihat itu apanya? Buah. Nah, itu bagi pohon rambutannya sudah besar, ya. Apalagi yang terlihat daun. Terus batang, ya, batang dan masih ada lagi yang lainnya. Nah, supaya lebih jelas, ya. Kita akan coba ataupun Bapak akan coba menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan tumbuhan. Kalian simak dengan baik ya supaya kalian paham. Nah, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan kalian ataupun harus kalian jawab ya. Nah, sambil menonton ataupun menyimak tayangan video, kalian siapkan dulu alat tulisnya, keluarkan dulu. Kalian simak, perhatikan dengan baik tayangan video ini ya, karena dalam tayangan video ini akan dibahas mengenai bagian-bagian dari tumbuhan, termasuk dari fungsi yang ada pada bagian tumbuhan tersebut ya. Perhatikan. Hari ke hari kita lihat dulu saja ya.
Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah suatu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Ya, bagaimana setelah menyimak ataupun menonton tayangan video tadi, apakah menambah pengetahuan kalian sekarang jadi bertambah gitu pengetahuannya, jadi lebih tahu itu Tuhan itu tuh bagian-bagiannya apa saja tadi setelah menyimak. Yang paling dasar apa? Yang ada di dalam tanah itu apa? Ya, yang di atas sana?
yang bertebok paling besar? Batang. Batang. Yang menutupi? Daun. Nah, ya itu juga tergantung dari pohonnya, ya. Nah, tadi kan tadi ya di dalam itu apa? Akar. Yang menopang tumbuhan batang. Yang selanjutnya tadi dahan, ya ada dahan dan ada daun. Nah, ada lagi nanti kalau misalkan pohonnya sudah besar nanti ada muncul buahnya, ya. Nah, tumbuhan juga bermacam-macam. Ada yang berbuah, buahnya bisa dimakan oleh siapa? Oleh makhluk hidup, ya, baik manusia ataupun hewan, ya. Ada juga misalkan tumbuhan yang berbuah yang tidak bisa dimakan, ya, mungkin saja buahnya pahit ataupun buahnya asam ataupun bisa ada yang beracun, ya. Nah, selanjutnya setelah kalian menyimak dan menonton tayangan video tadi, nah di sini kalian jawab, ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ada yang pertanyaan buat kelompok, ada nanti beberapa pertanyaan yang dijawab oleh masing-masing, ya. Nah, ini di sini ada lembar kerja peserta didik ataupun KKPD, ya. Nah, Bapak bagikan ini KKPD-nya yang kelompok 1. Satu kelompok 1 lembar kerja sudah begini. Oh iya, sebelum dilanjutkan, nanti kalian kalian cari dulu anggota kelompoknya, ya. Barangkali dari kalian mungkin ada yang mau bertukar posisi duduk dan lain sebagainya, silakan, ya. Kalian cermati, kalian telah terlebih dahulu untuk kalian nanti jawab dari beberapa pertanyaan tadi. Nah, jawabannya tadi ada berdasarkan dari tayangan video yang telah kalian saksikan tadi di depan, ya. Nah, silakan ditulis dulu di atas nama kelompoknya apa, ya. Jumlah anggota kelompoknya berapa, nanti kelasnya jika ditulis, dan mata pelajarannya apa. Nah, ini Bapak bagikan lagi untuk sebagai bahan acuan dari materi yang telah tadi ditayangkan. Kalian pelajari lagi. Silakan.
kalian jawab dengan teliti ya, dengan baik. Nanti kalau waktunya sudah habis nanti dikumpulkan ya, tapi nanti ya setelah semua selesai. Nanti ketika waktunya sudah habis nanti harus dikumpulkan ke depan. Silakan Bapak. Sama. Ya. Ayah. Diisi dalam ya, jadi silakan isinya pada kolom pada kotak yang tersedia ya. Ataupun di bawah juga boleh, tapi lebih jelas di dalam kotak ya, di isinya. Nanti dikumpulkan ya. Sudah. Selanjutnya di sini ada LKPD ya, lembar kerja untuk peserta didik. Nah, dalam LKPD ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, di sini petunjuknya ada di sini. Yang pertama di sini ada kelompok. Kelompoknya kelompok apa? Terus jumlah anggota kelompoknya berapa? Di sini ada kelasnya. Sudah pasti ini kalian kelas berapa ya? Terus mata pelajaran diisi, mata pelajaran di IPAS ya. Nah, selanjutnya ada petunjuk pengisiannya. Perhatikan dulu gambar yang ada di sini, gambar tumbuhan ini ya. Yang kedua, tuliskan nama bagian dari tumbuhan pada kolom yang berwarna ini ya, yang berwarna hijau ini. Nah, nanti setelah ini selesai, nanti dikumpulkan, terus nanti ada dipresentasikan ataupun dibacakan di depan kelas ini dengan masing-masing ataupun oleh masing-masing kelompok ya. Nah, sekarang coba sebelum dimulai diskusinya, silakan kalian bentuk dulu kelompoknya. Silakan.
Ya, silakan. Barangkali ada yang mau bertukar ini apa anggotanya, ya. Sudah ya. KPD-nya Bapak bagikan. Berarti ini dibuat menjadi 3 kelompok ya. Ini 1, 2, ini. Nah, silakan kalian baca, pelajari dengan teliti, ya. Jawabannya kan tadi kalian sudah menyimak tayangan video tadi ya. Hari ya, dan juga sudah menyimaknya tayangan video tadi. Nah, kalian jawab berdasarkan dari tayangan video yang tadi kalian simak. Ya, silakan. Silakan kalian dalam list ini selain ditulis di sini, kalian KPD juga kalian bisa menulisnya di buku tulis kalian. Ya, sebagai apa? Bahan untuk belajar nanti di rumah. Silakan bukunya dikeluarkan dulu untuk mencatat ataupun menyalin selain di KPD kelompok tadi. Bukunya dikeluarkan. Kemudian bisa. Iya, ini satu lagi yang kelompok ada yang untuk apa bahan pengisian. Dalam KPD itu terdapat sebuah gambar ya. Ya, ini merupakan bagian dari gambar tumbuhan dari paling bawah, tengah, dan paling atas. Paling bawah ada di dalam tanah. Di tengah ini merupakan bagian yang paling besar, paling kokoh misalnya, dan ada bagian yang paling atas. Nah, kalian tuliskan, kalian jawab pada kotak yang ada lembar ya sertifikat ya. Ini ya, silakan. Ya. Bagaimana? Ada yang apa? Ada kesulitan tidak?
Bisa ya? Ini kalau ini bagaimana? Kesulitan tidak? Bisa ya? Ini satu lagi ngomong gini. Kesulitan tidak? Tidak ya? Sudah semua? Nah, ya. Nah, sekarang sebelum LKPD tadi dikumpulkan, coba masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ataupun membahas dan membacanya di depan tiap kelompok. Ya. Bapak tentukan saja ya. Untuk yang pertama, mana yang kelompoknya sudah siap? Kelompok sana? Ya. Ya, silakan kelompok yang itu. Kelompok satu dulu. Silakan. Semuanya ke depan saja. Ya, satu kelompok itu. Untuk menemani. Silakan dibacakan. Kemudian kelompok yang lain memperhatikan dan bisa menanggapinya, ya. Kalian sebutkan saja gambar yang misalkan mau dibacakan dari yang paling bagian bawah ataupun dimulai dari bagian atas, terserah kalian. Tadi mulai dari mana? Ya, dari bawah, silakan. Gambar paling bawah itu apa? Akar. Ya. Kalian tahu tidak fungsinya? Tahu. Atau letaknya di mana akar itu? Ya, di dalam tanah. Berarti paling bawah. Ya, selanjutnya silakan yang apa? Yang kedua? Batang. Ya, itu biasanya bagaimana? Batang itu bagian yang paling kokoh dan besar, ya. Tuh, cari. Ya. Bagaimana menurut kalian, batang kokoh tidak? Kokoh. Ya. Selanjutnya, gambar yang selanjutnya? Betul tidak, buah? Betul. Ya, itu adalah bagian tumbuhan dari buah yang merupakan bagian dari tumbuhan itu sendiri. Ya, betul, itu buah. Selanjutnya, ya, yang terakhir, bagian apa? Yang terakhir, bunga. Ya, gimana? Betul semua? Betul. Ya, betul. Semua jawabannya betul. Tepuk tangan. Ya. Terima kasih untuk kelompok satu. Silakan jawabannya dikumpulkan di sini. Silakan duduk kembali tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya, silakan kelompok yang kedua. Siapa yang akan membacakannya? Ya, silakan. Siap. Ditemani oleh anggotanya. Silakan. Bagian yang pertama apa? Ya, yang di dalam tanah. Yang kedua? Batang. Bagian batang. Bagaimana bagian batang itu? Besar atau tidak? Besar. Kulit penopang. Selanjutnya yang ketiga? Buah. Yang bagian yang keempat apa? Daun. Tadi itu warna apa namanya itu? Biasanya daun berwarna apa? Hijau. Warna hijau. Ya, yang terakhir bagian apa? Yang
Dua. Ya. Bagaimana menurut teman-teman yang lain jawabannya? Tuh ya, yakin ya. Kurangan dulu dong. Silakan sini jawabannya dikumpulkan. Kalian duduk kembali untuk hasilnya masing-masing. Ya, silakan dibacakan saja. Ya, silakan dibacakan. Yang pertama apa yang bagian paling bawah? Yang kedua, ya, yang ketiga, yang keempat bagian apa itu? Daun. Dan yang terakhir? Bunga. Ya, bagaimana jawabannya? Benar tidak? Ya, coba kok dengarkan dulu. Terima kasih. Silakan duduk kembali di tempat duduk masing-masing. Nah, setelah melakukan diskusi tadi, kalian sudah menjawab semua pertanyaan yang ada di LKPD tadi ya. Semua kelompok sudah mengerjakannya dengan baik. Selanjutnya, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, atau mungkin supaya lebih semangat lagi. Kita pegangan dulu ya. Silakan untuk ketua kelasnya maju lagi ke depan. Siap-siap semua berdiri coba. Biar tidak tegang, biar rileks. Berdiri di depan meja masing-masing. Silakan. Ya. Silakan. Ya, tangannya di depan. Dibuka, ditutup. Dibuka, jadi buka, tutup. Udah? Ya, silakan duduk kembali ya. Mudah-mudahan belajarnya yang punya mulai lesu, mulai ngantuk bisa semangat lagi. Nah, selanjutnya setelah tadi kalian mengisi ataupun setelah berdiskusi dengan teman-teman kalian, barangkali ada yang mau disampaikan ataupun mau bertanya, silakan. Oh ya, silakan. Siapa namanya? Suka lupa kan Pak Dima? Ya, Ananda Rahmi ya. Silakan mau bertanya atau mau menyampaikan apa gitu? Bertanya, ya silakan. Mau bertanya tentang apa? Kenapa pohon singkong buahnya di dalam? Oh ya, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Coba diulangi apa tadi itu? Yang lebih jelas lagi. Kenapa pohon singkong buahnya di dalam? Kira-kira ada dari teman-teman yang lain ada yang pertanyaan dari Ananda Rahmi tadi? Ada yang
Nah, ya, sebetulnya singkong itu yang yang dimanfaatkan itu kan ada yang di dalam tanah. Sebetulnya itu kan buah, ya, tapi itu merupakan akar yang menyimpan cadangan makanan di dalam tanah. Ya, sebetulnya itu bukan untuk tumbuhan itu biasanya kan buah itu di atas. Nah, karena singkong itu termasuk tumbuhan jenis umbi-umbian, maka kan singkong ada yang pohon yang besar tidak? Maksudnya yang seperti pohon rambutan, seperti pohon durian ada tidak? Hah? Tidak ada ya. Biasanya pohon singkong itu kecil tapi tinggi. Ya, pohon singkong itu biasanya kecil tapi tinggi. Nah, singkong itu menyimpan cadangan makanannya di mana? Ya, tadi di dalam tanah seperti yang ditanyakan oleh Ananda Rami. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ananda Rami. Selanjutnya, barangkali ada yang lain yang mau mengajukan pertanyaan atau ada yang penasaran nih Pak. Tadi sepertinya ini belum dibahas oleh tadi. Silakan, siapa? Ya, Mutia. Mau apa Mutia? Mau baca puisi? Mau bertanya? Ya, silakan mau bertanya apa? Pada tumbuhan fungsinya untuk apa? Nah, mungkin tadi Ananda Mutri tadi yang kurang begitu menyimak saat penayangan video. Tadi juga sebetulnya ada sekilas dibahas ya mengenai apa mungkin fungsi dari ataupun manfaat dari batang pada tumbuhan. Nah, batang pada tumbuhan selain tadi penopang, ya. Nah, untuk tadi proses dalam tumbuhan tersebut fungsinya adalah untuk menyalurkan sari makanan yang diserap oleh akar di dalam tanah, kemudian disalurkan melalui batang dan diolah di mana teh? Diolah untuk dimasak di daun sebagai proses fotosintesis pada daun. Nah, selanjutnya, tadi pertanyaan siapa tadi itu? Pertanyaan dari Mutia. Ya, terima kasih Mutia atas pertanyaannya. Berikan aplaus untuk Mutia. Selanjutnya, barangkali masih ada yang penasaran, ada yang mau bertanya. Wah, cuman tadi itu saya itu ada yang pengen tahu gitu, tapi dalam videonya misalkan tidak ada ataupun saya kurang menyimak, silakan ada yang mau bertanya lagi. Siapa itu? Oh ya, Aras ya. Apa pertanyaannya Aras? Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Ya, itu pertanyaannya. Nah, menurut kalian tumbuhan itu makhluk hidup bukan? Makhluk hidup kan ya, tadi di awal tadi kan sudah dibahas ya. Makhluk hidup ciptaan Tuhan itu tadi ada hewan, ada manusia, ada tumbuhan dan lain sebagainya ya. Tapi itu yang intinya itu adalah makhluk hidup ya, ada 3 tadi. Nah, Ananda Aras sering menanyakan apakah tumbuhan itu perlu makan? Coba jawaban lain apa? Perlu tidak?
dulu ya, yang namanya makhluk hidup sudah pasti memerlukan asupan makanan ya, seperti aras. Pada saat mau sekolah sarapan dulu ya, untuk apa? Menciptakan ataupun menambah asupan makanan supaya ada tenaga. Ketiga, berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki juga apa? Ketika saat belajar sekarang ini, kalau kalian misalkan tidak sarapan dulu, tidak makan dulu, kalian akan merasa kelaparan dan perutnya keloncongan, ya. Nah, jadi sama ya. Karena tumbuhan juga makhluk hidup, tumbuhan memerlukan makanan. Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi untuk kegiatan hari ini ataupun kegiatan pada pelajaran pagi ini, mungkin kalian dari awal dari baca berdoa ya, tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya kalian menyimak video dan menjawab ataupun berdiskusi dengan teman kalian. Nah ya, apa yang bisa kalian dapatkan ataupun pengetahuan apa yang bisa kalian dapatkan setelah belajar dari awal sampai diskusi barusan. Ya Rami, ya jadi ya, tumbuhan itu tadi terdiri dari dari beberapa bagian ya. Tadi ada akar, ada batang, ada daun, dan ada buah. Nah, tumbuhan tadi termasuk makhluk hidup, sama tumbuhan juga memerlukan makanan agar bisa terus tetap hidup. Karena yang namanya makhluk hidup apabila tidak mendapatkan asupan makanan, maka bagaimana? Akan mati. Yang namanya makhluk hidup ketika tidak mendapatkan asupan makanan akan mati ya. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar ini, Bapak akan memberikan soal untuk kalian jawab. Tapi ini soalnya bukan untuk diskusikan, tapi untuk soal masing-masing ya. Nanti kalian tulis ataupun tulis dulu namanya, terus nanti jawab pertanyaan yang ada di kertas ini ya.
satu orang satu ini ya. Satu orang satu apa? Satu lembar ya. Nah, jadi satu orang satu lembar. Kalau kalian ini berhubungan ya. Kalian silakan mana tulis dulu jawabannya. Jawab. Di situ ada apa? Ada 5 pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah kalian tadi apa? Pelajari. Kalian jawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Setelah itu nanti setelah selesai dikumpulkan kembali ke depan ya. Waktunya 5 menit ya. Berapa nih tuh? Ada yang sudah? Ya, nanti kalau waktunya habis nanti langsung kumpul semua ya. Yang sudah jelas sekarang simpan saja dulu di meja masing-masing. Sudah semua? Silakan kumpulkan tapi berurutan ya. Dari yang sebelah paling sebelah kanan. Silakan. Selanjutnya, silakan. Selanjutnya. Silakan duduk kembali. Ya, silakan buka. Buka. Ya. Selanjutnya. Ya.
jawaban yang telah kalian tulis, telah kalian catat dan kalian kumpulkan. Nah, sebelum pembelajaran yang ditutup, ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak ajukan kepada kalian mengenai pembelajaran kali ini. Sudah semua ya? Silakan kumpulkan jawabannya. Sudah semua ya? Ya, terima kasih atas semua jawaban yang telah kalian kerjakan. Ini Bapak periksa dulu hasilnya. Ya, ini yang apa? Ini dulu. Sebelum diakhiri untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak akan bertanya terlebih dahulu mengenai kegiatan pembelajaran kali ini. Apakah ada yang merasa kesulitan? Apakah Pak saya mah baik-baik saja, mudah saja? Ya, mungkin saja ada yang mengalami hambatan atau kendala. Ya, coba barangkali ada yang kesulitan untuk menghadapi kendala tidak? Ada. Apa itu kesulitannya? Nanda Rahmi silahkan. Oh ya, mungkin ya. Karena mungkin ada beberapa pertanyaan di soal yang mungkin tidak ada yang ditampilkan di video pembelajaran tadi. Silakan di buku juga. Bukunya mungkin kurang lengkap ya, maksudnya bukunya. Ya, terima kasih atas pernyataan ya yang disampaikan oleh Nanda Rahmi. Ya, selanjutnya mungkin kan selain ada kesulitan, apalagi mungkin selain pasti ada yang bisa kalian dapatkan ya dari kegiatan belajar kali ini. Apa saja mungkin yang bisa kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini? Ada yang mungkin bisa mau menyebutkan hasil dari pembelajaran kali ini? Silakan. Ini dulu. Oh, silakan. Ya, antara apa itu yang bisa kalian didapatkan oleh Aras pada pembelajaran kali ini? Ya, bukan dulu untuk Aras. Ya, jadi Ananda Aras menjawab bahwa pada kegiatan pembelajaran kali ini Ananda Aras bisa lebih tahu mengenai bagian-bagian dari tumbuhan. Ya, barangkali ada lagi jawaban dari teman yang lain yang mau menjawab, silakan. Silakan. Anda Mutia. Saya menjadi tahu kalau makhluk hidup harus makan agar bisa tumbuhan besar. Ya, coba buka dulu pertanyaan jawabannya. Ya, betul. Jadi semua makhluk hidup itu memerlukan asupan makanan, ya. Baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan yang sedang ataupun yang telah kalian pelajari tadi, ya. Tumbuhan juga sama memerlukan asupan makanan agar bisa tumbuh dan tinggi menjadi besar. Tumbuhan juga memerlukan makanan. Ya, terima kasih atas semua jawabannya. Baik yang tadi yang ditulis secara
berkelompok yang ditulis secara jawaban perorangan, juga jawaban secara langsung ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan belajar hari ini kalian bisa menjadi lebih tahu lagi mengenai tumbuhan-tumbuhan ataupun pertumbuhan, baik itu mengenai di manusia, hewan ataupun tumbuhan sendiri dan makhluk yang bisa kalian lakukan. Baik, untuk kali ini Bapak ucapkan terima kasih. Lanjut untuk pelajaran berikutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.